Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Saat liburan tiba, pastinya sahabat 10 Amazing mencari tempat wisata, bukan? Contoh tempat wisata yang juga memberikan wawasan pengetahuan dan edukasi adalah kebun binatang. Nah, kali ini kita akan membahas 10 kebun binatang terbaik di Indonesia. Langsung saja simak informasinya, check it out! Yang pertama, Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo adalah tempat wisata dan konservasi satwa modern yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Dibangun pada akhir tahun 2008 bersamaan dengan Jatim Park 2 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Kebun binatang ini dimiliki dan dikelola oleh Jawa Timur Park Group. Seperti berbagai macam reptil yang diekspos di akuarium dengan penataan interior sesuai dengan habitat aslinya. Dengan koleksi satwa lebih dari 300 spesies hewan unik dan menarik bagi berbagai belahan dunia. Dari hutan tropis Asia, padang gurun Afrika hingga dasar Samudra Pasifik. Di Batu Secret Zoo juga dibagi menjadi beberapa tempat area. Di area pertama akan disuguhi berbagai macam primata kera dan lemur di area lemur terbang. Setiap kandang memiliki papan informasi yang cukup detail tentang spesies dan juga status konservasinya. Di area pertama juga bisa melihat mamalia terkecil di dunia. Area Nocturnal House yang berisi 13 satwa yang aktif di malam hari. Area Reptile Garden yang berisi satwa melata yang dari berbagai dunia. Juga terdapat Kids Zone, River Adventure, dan lain-lain sebagai fasilitas dan tempat bermain untuk pengunjung. Pengunjung dapat melihat dari dekat berbagai satwa habitat yang tersebar. Batu Secret Zoo merupakan bagian Jatim Park 2. Pembelian tiket di kawasan ini akan bergabung dengan beberapa kawasan lainnya. Harga tiket masuk Rp75.000 untuk hari biasa. Harga tiket akhir pekan dikenakan Rp105.000. Harga yang ditawarkan termasuk tiket ke Museum Satwa di area yang sama. Buka dari jam 11 siang sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dengan konsep edukasi dari kawasan ini, pengunjung akan mendapatkan informasi mengenai ciri khusus setiap binatang melalui papan informasi di dekat satwa. Papan informasi akan menceritakan mengenai nama satwa, nama latin, spesies, habitat asli, cara hidupnya, dan berbagai hal tentang satwa itu. Bali Safari and Marine Park. Tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang terletak di Kota Serangga, Bali. Bali Safari and Marine Park ini dikelola oleh Taman Safari Group yang juga mengelola Taman Safari Indonesia 1 dan Taman Safari Indonesia 2. Bali Safari menyediakan sebuah kombinasi unik dari kehidupan satwa liar di habitat aslinya, dengan ekosistem terkait dengan kebudayaan masyarakat Bali. Satwa yang ada di Bali Safari adalah jenis satwa dari 3 wilayah, yaitu Indonesia, India, dan Afrika, seperti jalak Bali, beruang madu, harimau, rusa tutul, burung unta, dan masih banyak lainnya. Bali Safari and Marine Park menjadikan tempat penangkaran hewan endemik atau rawan punah di Indonesia dari berbagai negara. Konsep dari Bali Safari ini adalah mengajak pengunjung untuk menikmati pengalaman bersafari yang diawali dari daerah Bali modern, kemudian masuk ke kehidupan Bali kuno dengan berbagai ajaran filosofis, mitos, sejarah yang terkait dengan kehidupan liar.
Jadi, selain menyediakan wisata satwa, Bali Safari memiliki visi pendidikan dan budaya yang kuat. Di sana, pengunjung dapat merasakan kenyamanan memberikan makanan kepada satwa, bersentuhan secara langsung dengan satwa terlatih, dan menonton pertunjukan binatang. Bali Safari and Marine Park juga pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia dan luar negeri. Untuk tiket masuk Bali Safari and Marine Park dibanderol dengan harga domestik Safari Explore seharga Rp175.000 untuk dewasa dan Rp135.000 untuk anak. Harga non-domestik mulai dari Rp650.000. Harga tersebut sudah termasuk program edukasi dan konservasi seperti aneka animal presentation, safari journey, feed the predator, jam 4x4, Bali Theater, Umasavo Line Restaurant, Net Safari. Selain fasilitas tersebut, Bali Safari Park juga memiliki hotel di dalam tamannya, yaitu Mar River Safari Lodge yang bertema African Hotel in Bali. Karena keseriusan pengelola dan pemerintah di Bali, Taman Safari Bali beberapa kali mendapatkan penghargaan. Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan didirikan pada tanggal 19 September tahun 1864 di Batavia yang kini menjadi Jakarta. Dulunya dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna Batavia. Taman ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektar di Jalan Cikini Raya nomor 73 yang diberikan oleh Raden Saleh, pelukis ternama di Indonesia. Pada tahun 1949, namanya diubah menjadi Kebun Binatang Cikini. Dengan perkembangan Jakarta, Cikini menjadi tidak cocok lagi untuk peragaan satwa. Tahun 1964, pada masa Gubernur DKI Jakarta, Dr. Andes Sumarno, dibentuklah Badan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Kebun Binatang untuk memindahkan dari Jalan Cikini Raya nomor 73 ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kepindahan dari Kebun Binatang Cikini ke Ragunan membawa lebih dari 450 ekor satwa, yang merupakan sisa koleksi terakhir dari Kebun Binatang Cikini. Kebun Binatang Ragunan dibuka secara resmi pada 22 Juni 1966 oleh Gubernur DKI Jakarta Mayor Jenderal Ali Sadikin dengan nama Taman Marga Satwa Ragunan. Pada tahun 2010 namanya berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Taman Marga Satwa Ragunan. Saat ini luas Taman Marga Satwa Ragunan mencapai 147 hektar, dengan koleksi satwa 2.101 ekor satwa dari 220 spesies. Ragunan sempat ditutup selama sekitar 3 minggu, sejak 19 September 2005, karena hewan di dalamnya ada yang terinfeksi flu burung, tetapi dibuka kembali pada 11 Oktober 2005. Kebun binatang ini memiliki banyak spesies hewan langka, di antaranya kakatua, orang utan, gorila, anoa, dan gajah. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki koleksi binatang, koleksi tumbuhan, dan tersedia pula beragam fasilitas bagi wisatawan. Lahannya tertata dan terbangun, sebagian lagi masih dikembangkan menuju suatu kebun binatang modern sebagai identitas kota Jakarta. Harga tiket masuk Kebun Binatang Ragunan tergolong sangat terjangkau untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Menurut laman Ragunan Zoo, harga tiket masuk Ragunan 2023 dikenakan tarif pengunjung dewasa Rp4.000 per orang dan anak-anak Rp3.000 per orang. Buka setiap Selasa sampai Minggu, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sementara setiap Senin, tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta ini ditutup. Calon pengunjung yang ingin membeli tiket langsung harus memiliki kartu Jakart, sebab pembayaran tiket masuk Ragunan hanya dapat menggunakan kartu Jakart. Sembari melihat satwa-satwa yang ada di Ragunan, pengunjung juga dapat menikmati sejumlah fasilitas dengan menambah biaya tertentu. Kebun Binatang Ragunan menawarkan berbagai fasilitas dan wahana, mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp8.000 saja. Taman Safari Indonesia.
Taman Safari Indonesia adalah tempat wisata berkeluarga berwawasan mengarah pada habitat satwa di alam bebas. Taman Safari Indonesia terletak di Bogor, atau yang lebih dikenal dengan kawasan Puncak. Didirikan pada tahun 1980, di mana sebelumnya menyandang nama Radio Safari Garden atau Taman Safari Televisi Indonesia. Taman Safari Indonesia 1 dibangun tahun 1980 di sebuah perkebunan teh yang tidak produktif. Keunikan tempat wisata ini adalah pengunjung bisa berkeliling di berbagai tempat untuk melihat dari dekat semua jenis binatang dengan memakai mobil pribadi atau bus yang sudah disediakan pihak pengelola Taman Safari. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan memberikan makan hewan-hewan tersebut. Kini luas Taman Safari telah berkembang menjadi 164 hektar dan dilengkapi dengan berbagai sarana edukasi dan rekreasi. Setelah cukup sukses membangun Royal Safari Garden di tahun 1979, selanjutnya pihak Taman Safari Indonesia untuk mendirikan pusat pelatihan gajah di Indonesia, yang bertujuan untuk menanggulangi konflik antara gajah dan manusia. Dan taman ini ditetapkan sebagai objek nasional oleh Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi. Pada masa itu diresmikan menjadi tempat penangkaran satwa langka di Indonesia oleh Menteri Kehutanan. Taman Safari memiliki sekitar total 2.700 satwa dari 300 spesies yang berbeda. Hampir seluruh penjuru dunia termasuk satwa langka, seperti harimau, jerapah, singa, anoa, komodo, dan lain juga memiliki beberapa penghargaan yang didapatkan, seperti Lembaga Konservasi Terbaik, Indonesia Grand Award, Sabta Pesona Award, dan lain sebagainya, dan ditetapkan sebagai objek wisata nasional dan diresmikan sebagai pusat pemulihan hewan dan terancam punah di Indonesia oleh pemerintah. Harga tiket masuk Taman Safari bagi wisata lokal dipatok sebesar Rp170.000 hingga Rp350.000. Kebun Binatang Gembira Loka. Gembira Loka berada di kota Yogyakarta, merupakan tempat yang cocok untuk berwisata bersama keluarga. Hampir setengah abad yang lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewujudkan keinginannya untuk mengembangkan Bon Raja. Tempat memelihara kegemaran raja menjadi tempat kebun binatang publik. Maka didirikanlah Gembira Loka di atas lahan seluas 22 hektar yang separuhnya berupa hutan lindung. Di situ terdapat lebih dari 100 spesies satwa, diantaranya 61 spesies flora. Tak hanya bisa mencoba berbagai wahana permainan dan menyaksikan tingkah aneka satwa. Di Gembira Loka Anda juga dapat menemukan kadal raksasa, Komodo dragon. Selain memiliki koleksi Komodo dragon, Gembira Loka juga memiliki koleksi ular, katak dari berbagai negara, seperti kaiman, soa, kura-kura, dan biawak dalam wahana taman reptil dan amfibi. Aneka hewan lainnya seperti gajah, orang-utan, onta, burung, rusa, zebra hingga kuda nil yang ditemukan di Gembira Loka. Suasana yang teduh dan dipenuhi pohon rindang menjadikan tempat ini asyik untuk berwisata bersama keluarga maupun teman. Jika datang pada jam yang tepat, Anda dapat menyaksikan pertunjukan aneka satwa yang lucu. Kebun binatang yang berdiri sejak puluhan tahun lalu memiliki belasan koleksi komodo yang tersebar di beberapa kandang. Bahkan pada periode tahun 1992 hingga 1996, Gembira Loka juga menjadikan tempat penangkaran komodo ex situ di luar habitat aslinya yang paling berhasil. Jangan kemana-mana, karena 10 Amazing akan melanjutkan informasi 10 kebun binatang terbaik di Indonesia. Jadi jangan pindah channel dulu ya. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing.
Berikut 10 kebun binatang terbaik di Indonesia yang akan melengkapi topik sebelumnya. Langsung saja simak informasinya, check it out! Lombok Wildlife Park. Kebun binatang Lombok Wildlife Park berada di Singgar Penjalin, Lombok Utara, salah satu pulau yang terkenal di Indonesia. Tidak hanya memiliki pantai yang indah dan budidaya yang kaya, tetapi juga menawarkan pengalaman yang menakjubkan di Lombok Wildlife Park. Taman satwa ini adalah destinasi yang sempurna bagi pencinta alam dan penikmat satwa liar yang ingin menjelajahi kekayaan flora dan fauna Lombok. Lombok Wildlife Park terletak di tengah-tengah alam yang indah, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hutan yang rimbun. Saat Anda memasuki taman ini, Anda akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan dan udara yang memikat. Dengan latar belakang Gunung Rinjani yang gagah, pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang spektakuler sambil mengeksplorasi area taman. Taman ini menampung berbagai jenis hewan, termasuk hewan langka yang dilindungi. Anda dapat melihat beragam spesies burung, reptil, mamalia, dan serangga yang hidup mirip dengan habitat aslinya. Lombok Wildlife Park menawarkan berbagai aktivitas menyenangkan untuk keluarga dan pengunjung dari segala usia. Selain menikmati pemandangan dan melihat satwa liar, kalian juga dapat mengunjungi area interaktif di mana Anda dapat memberikan makanan pada satwa tertentu, berfoto dengan burung-burung cantik, atau bahkan berkeliling dengan kereta kuda di sekitar taman. Taman ini juga memiliki fasilitas restoran dan kafe yang menyajikan makanan lezat dan minuman segar dengan pemandangan yang menakjubkan. Harga tarif masuknya sebesar Rp50.000 per orang. Pengunjung dapat bercengkrama dengan satwa atau sekedar menikmati kesejukan di bawah pohon rindang di hutan buatan. Di sana terdapat pohon trembesi, mahoni, kelapa sawit, mete, dan palem. Desti wisata ini bukan hanya tempat wisata biasa, tetapi juga berfungsi sebagai pusat dan konservasi satwa liar, menyadari pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan memberikan kesempatan pengunjung untuk belajar tentang perlindungan satwa liar dan upaya konservasi. Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya pernah menjadi kebun binatang terlengkap se-Asia. Kebun binatang yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ini memiliki lebih dari 230 spesies satwa yang berbeda. Terdiri dari 2.179 ekor, termasuk satwa langka Indonesia maupun dunia, terdiri dari mamalia, reptilia, dan pisces. Kebun Binatang Surabaya didirikan oleh seorang jurnalis yang memiliki hobi mengumpulkan binatang, yakni HFK Kommer, pada 31 Agustus 1966 dengan nama Swera Poise Flighten and Direction yang berlokasi di Kalijodo. Kemudian pada tanggal 28 September 1917 berpindah ke lokasi Jalan Grodo. Namun pada tahun 1920, Kebun Binatang Surabaya kembali pindah di lokasi Jalan Darmo atas jasa Oost Java Stoomtram atau maskapai kereta api yang telah memberikan lokasi. Pada awal berdiri di kawasan Darmo ini memiliki nama Bonbin yang berarti kebun binatang. Hal itu didasari karena masyarakat setempat kesulitan menyebut nama Belanda Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya yang saat ini dikelola oleh pemerintah Surabaya memiliki luas lahan sekitar 15 hektar. Memiliki koleksi 199 jenis satwa. Di antaranya banyak yang sedang dalam keadaan kritis, mengalami masalah sakit atau kurang sehat karena beberapa faktor di antaranya, seperti sirkulasi, zona perkelompokan spesies, kandang beserta batas aman interaksi manusia terhadap hewan. Dan dibutuhkan inovasi redesain Kebun Binatang Surabaya 2. Konsep baru dalam merancang Kebun Binatang Surabaya dengan pengoptimalan ruang terbuka hijau dan menambah kebutuhan hidup hewan beserta makhluk hidup lainnya. Dalam perkembangan Kebun Binatang Surabaya telah berubah fungsi dari tahun ke tahun. Dulunya kebun binatang ini hanya sekedar untuk tempat penampungan satwa eksotis koleksi pribadi yang telah berkembang fungsinya menjadi sarana perlindungan dan pelestarian, pendidikan,
penelitian, dan rekreasi. Binatang-binatang yang menjadi koleksi Kebun Binatang Surabaya, jumlah dan jenisnya terus bertambah, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kebun Binatang Surabaya juga menyediakan paket edukasi dengan harga yang lebih terjangkau, mulai dari Rp40.000 sampai Rp90.000 saja. Taman Hewan Pematang Siantar. Kebun Binatang Pematang Siantar adalah kebun binatang yang terletak di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kebun binatang ini resmi dibuka untuk umum pada tanggal 27 November 1936 oleh Concord, seorang pecinta hewan dari kaum kolonial Belanda akan dunia zoologi. Taman ini dibangun dengan konsep layaknya sebuah taman, bukan kebun binatang seperti kota lainnya. Dengan memadukan tempat yang asri, membuat pengunjung merasa nyaman menyaksikan koleksi hewan yang terawat. Riwayat Taman Hewan Pematang Siantar ini pun bermula dengan diresmikannya sebuah taman zoologi dan botani di atas sebidang tanah seluas 4,5 hektar. Conrad adalah orang pertama yang membangun taman zoologi dan botani, sekaligus menjabat sebagai pimpinan pertama dari komunitas pencinta zoologi dan botani. Taman Pematang Siantar sebagai sebuah lembaga konservasi, sampai saat ini mengkonservasi beragam jenis satwa yang terdiri dari koleksi mamalia sebanyak 2.001 ekor dari 51 spesies, koleksi aves 455 ekor dari 113 spesies, dan koleksi reptil 59 ekor dari 19 spesies. Jumlah keseluruhan satwa koleksi yang dikonservasi di taman ini mencapai sebanyak 715 ekor yang terdiri dari 183 spesies. Selain itu, taman ini juga kerap menerima sumbangan hewan yang ditangkap oleh masyarakat atau hewan hasil buruan dan peliharaan warga. Di antaranya pernah menerima buaya pemangsa manusia yang tertangkap warga di Kabupaten Labuhan Batu. Untuk mendukung keberadaan Taman Hewan Pematang Siantar sebagai sarana hiburan, Taman Hewan Pematang Siantar dilengkapi dengan unit pusat karantina hewan dan sebuah museum zoologium dengan koleksi beberapa hewan mati yang telah diawetkan. Manajemen Taman Hewan Pematang Siantar memberlakukan harga tiket baru dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per orang untuk umum, dan rombongan pelajar Rp20.000. Dan sampai saat ini, Taman Pematang Siantar masih mempertahankan statusnya sebagai kebun binatang yang terlengkap dan terbaik di wilayah Sumatera Utara. Taman Safari Prejeon. Taman Safari Prejeon atau dikenal sebagai Taman Safari 2 adalah salah satu safari park terluas di Asia yang terletak di lereng Gunung Arjuna, Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi ini menjadikan Taman Safari Prejeon memiliki pemandangan yang indah. Puncak gunung yang berwarna biru dipadukan dengan lembah-lembah yang dijadikan kebun atau tegalan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, jalan menuju Taman Safari Prejeon juga dipenuhi dengan pedusunan. Taman Safari Prejeon memiliki berbagai macam spesies hewan dan atraksi terbaik se-Indonesia. Kolam renang dengan sistem filter air yang canggih, habitat yang tidak rusak, dan suasana yang rimbun. Taman Safari Prejeon punya koleksi satwa dari berbagai belahan dunia, di antaranya Indonesia, Asia, Australia, Amerika, hingga Afrika. Menariknya, sejumlah satwa tersebut dibiarkan hidup bebas di alam terbuka. Jadi, pengunjung bisa melihat satwa lebih dekat menggunakan kendaraan pribadi atau bus yang sudah disediakan. Diresmikan pada tanggal 29 Desember 1997 oleh Gubernur Jawa Timur, saat itu Bapak Basuki Sudirman. Taman Safari Indonesia juga memiliki cabang beberapa daerah, seperti Taman Safari 1 di Bogor, Taman Safari Indonesia 2 di Prejeon, dan Taman Safari 3 atau dikenal Bali Safari and Marine Park. Area seluas 340 hektar terdiri dari 3 kawasan, yaitu American Urban Zone, Asia Australian Zone, dan African Zone. Berbagai pertunjukan aneka satwa gratis yang menghibur dan mendidik dapat menikmati di sekitar area rekreasi dan baby zoo,
safari adventure, hingga animal show yang akan menampilkan pertunjukan dari satwa-satwa yang ada di Taman Safari Bridger. Didirikannya bertujuan untuk konservasi, yaitu melalui penangkaran yang sesuai dengan habitat aslinya, memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai tempat penelitian baik satwa maupun flora. Didirikan bertujuan untuk konservasi, yaitu melalui penangkaran yang sesuai dengan habitat aslinya, memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai tempat penelitian baik satwa maupun flora, serta sebagai tempat rekreasi keluarga. Keunikan dari ikon destinasi wisata Taman Safari Bridger merupakan konservasi yang menggabungkan antara keindahan alam dengan pendidikan lingkungan yang dapat melestarikan alam. Kebun Binatang Bandung. Kebun Binatang Bandung atau dikenal dengan nama Derenten dalam bahasa Sunda, yang artinya kebun binatang, adalah salah satu objek wisata alam flora fauna di Kota Bandung, Jawa Timur. Kebun Binatang Bandung didirikan pada tahun 1930 oleh Bandung Zoological Park yang dibangun oleh Direktur Bank Denis. Pengesahan kebun binatang ini diwenangi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada saat Jepang menguasai daerah ini, tempat wisata ini kurang terkelola hingga pada tahun 1948 dilakukan rehabilitas untuk mengembalikan fungsi tempat wisata ini. Pada tahun 1956, atas inisiatif dari Raden Ema Barakusuma, Bandung Zoological Park dibubarkan dan diganti menjadi Yayasan Margasatwa Taman Sari pada tahun 1956. Namun dengan pengorbanannya, taman hewan yang tadinya porak-poranda itu dapat dibangun, hingga kemudian menjadi Kebun Binatang Bandung. Kepengurusan Kebun Binatang Bandung setelah Ema wafat pada tahun 1984 dilanjutkan oleh penerusnya. Kebun Binatang Bandung juga sampai saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar kota, bahkan sampai wisatawan mancanegara. Koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung mencapai sekitar 213 jenis, terdiri dari 79 jenis satwa yang dilindungi dan 134 satwa yang tidak dilindungi. Dengan koleksi beragam, menjadikan tempat wisata tersebut tidak hanya tempat rekreasi, melainkan juga penelitian dan pendidikan. Penambahan koleksi satwa ini terus diupayakan, baik yang memiliki nilai konservasi maupun nilai estetis yang menarik bagi pengunjung, khususnya berasal dari Indonesia. Tanaman yang tumbuh di area kebun selain berfungsi sebagai pelindung bagi satwa dari sengatan sinar matahari dan angin, juga melindungi tanah dari air hujan, serta menjadi daerah yang berfungsi sebagai paru-paru Kota Bandung. Itu tadi 10 kebun binatang terbaik di Indonesia. Tak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.